Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia? Kali ini kita akan membuat kuis yang menarik bagi murid dengan menggunakan aplikasi yang sangat populer akhir-akhir ini. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya Quizizz. Langsung saja kita ketikkan Quizizz di laman pencarian kita. Oke, buat Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru nih, ya bisa memilih sebagai admin dan langsung kita pilih tanda plus ya, create atau buat. Bapak Ibu juga nanti bisa memilih dari library ya, artinya kita memilih soal yang sudah ada di sini yang dan kita hmm, modif ya sesuai kebutuhan atau kita buat yang baru. Nah, kita buat yang baru create. Nah, ada pilihannya. Yang pertama ada assessment untuk mengetahui sejauh mana murid memahami materi yang telah kita berikan. Ini juga bisa sebagai quiz atau ujian. Terus ada sebagai lesson, kita menampilkan materi dalam bentuk interaktif slide ya. Selanjutnya ada interaktif video, passage ya, untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman murid, dan ada flashcard. Ini menu baru nih di Quizizz. Oke, kita pilih karena ingin membuat quiz, kita pilih ya assessment. Nah, assessment di sini ada tiga pilihan aktivitas yang bisa kita gunakan. Kita bisa mengimport dari soal yang sudah ada dari dokumen, Google Form, atau spreadsheet, atau yang kerennya kita bisa menggunakan bantuan AI atau generate with AI ya, dari dokumen, website, atau teks, atau kita bisa buat yang baru ya dengan berbagai tipe pilihan soal. Nah, kita pilih create from scratch. Saya pilih yang ketiga dulu. Nah, di sini sudah tampak beberapa tipe soal yang saya yakin Bapak Ibu di sini tidak asing lagi dengan tipe pilihan soal ini. Nah, baik, karena kita mengenalkan ya bagaimana untuk membuat quiz di Quizizz, kita klik salah satu tipe soal, yaitu pilihan berganda. Ya. Dan ini tipe soal yang sangat familiar ya buat Bapak Ibu yang sering menggunakan soal. Oke, kita pilih. Di sini ada beberapa media untuk mendukung soal kita sehingga lebih menarik. Nah, di sini ada gambar, ada audio ya, rekam suara bisa, atau MP3 atau video. Nah, saya pilih gambar. Nah, kita bisa upload kalau memang gambarnya sudah ada di drive kita ya, atau di komputer kita. Atau karena saya nggak ada nih, saya ingin langsung cari di Google gitu. Nah, kita cari. Nah, saya karena mau membuat soal tentang presiden, saya ingin nyari gambar presiden. Nah, saya cari gambar Soekarno. Oke, sudah ada beberapa gambar yang tampil ya, kita bisa klik salah satu. Ya, saya pilih gambar yang kira-kira familiar ya, karena memang saya mau rencananya buat soal yang berjenjang begitu. Oke, kalau sudah langsung kita pilih save. Oke, langsung saja masuk. Nah, kita bisa mulai dengan nama Presiden Republik Indonesia, di samping adalah, oke, pertama Soekarno, kedua Soeharto, yang ketiga B.J. Habibie, yang ketiga Susilo Bambang Yudhoyono ya. Oke, nah kita langsung tandai yang mana jawaban paling tepat atau paling benar. Oke, nah nanti akan berubah menjadi warna hijau. Kita juga bisa menambahkan gambar jika dibutuhkan untuk jawaban soal. Oke, setelahnya kita pilih poin kita mau berapa nih. Saya misalnya kalau tingkat kesukarannya mudah, saya pilih misalnya 1 poin ya. Kalau mungkin sedang 3 poin, sukar 5 poin gitu. Atau kita pilih kira-kira berapa detik atau menit waktu yang dibutuhkan. Di sini tersedia 5 detik sampai 15 menit yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan tingkat kesukaran soal gitu. Oke, saya kira-kira butuh 20 detik deh. Kita save question. Oke, nah setelah kita save question, nah karena soal kita belum diberi judul, kita bisa mengasih judulnya biar lebih mudah nanti kita cari. Misalnya kuis cerdas cermat.
Nah, kira-kira pilihan mata pelajarannya apa? Terus ini social studies, grade berapa? Terus kita pilih untuk professional development. Tergantung sih, kalau milih kelas 12 berarti kelas 3 SMA gitu ya. Pilihan bahasa boleh saya sesuaikan Indonesia. Oke, kita save. Nah, sudah. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan di add question gitu. Caranya sama. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa menambahkan video ya, bisa menambahkan gambar gitu, tergantung dengan tipe soal yang mau dipilih. Oke. Nah, sekarang kita mau menambahkan soal berikut. Nah, Bapak Ibu nanti juga bisa meminta respon murid ya. Di sini ada video respons, ada nanti dari suara, audio response ya, mereka kita mintakan gambar juga bisa, open ended juga bisa, polling, word cloud ya, misalnya bagaimana perasaan kamu, ya bentuk dalam word cloud, mencocokkan, reorder ya kan, reorder ini seperti menyusun kembali gitu ya, terus drag and drop gitu ya, diseret terus dicocokin, ada drop down gitu ya, untuk mereka ketika mengklik ada pilihan jawaban di bawah, ada hotspot gitu ya, misalnya di manakah posisi yang tepat dari serambi jantung gitu. Ngasih label, misalnya warna ini warna apa gitu ya, cocokkan dengan kata-katanya, teksnya. Terus mengkategorikan. Kategori ini termasuk sayuran atau buah-buahan begitu ya. Jadi nanti teman-teman seiring waktu ketika sudah sering menggunakan pasti akan paham sendiri. Ya, segampang itu. Oke. Oke, selanjutnya setelah selesai kita tinggal publish ya. Boleh teman-teman cek di preview dulu boleh bagaimana kira-kira tampilan ke murid. Oke, atau langsung di-publish boleh. Nah, setelah kita publish, nah, teman-teman mau pilih ini ditugaskan sekarang atau nanti sebagai PR. Karena saya mau nugaskan langsung sebagai quiz, saya pilih start now. Oke, nah jadi kalau sudah ada kelas yang kita simpan, nanti di sini kita bisa pilih murid-murid mana yang akan ikut. Nah, karena kita mau buat soal baru ya, kita belum memilih kelas, kita continue aja. Nah, kita pingin bentuk sebagai ada kompetisi ya, classic mode ya, gitu. Bentuk yang mereka nanti seperti kompetisi ya, cocok nih untuk ujian atau kuis ya. Oke. Nah, karena di sini ada setting yang bisa kita pilih partisipan attempts ya. Berapa kali sih kita izinkan mereka ikut kuis gitu. Saya hanya izinkan sekali. Jadi oleh karena itu mereka harus login dulu. Kalau memang teman-teman atau Bapak Ibu tidak batasi, pilih unlimited. Oke, saya pilih yang pertama. Itu tergantung ke kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, terus start. Setelah start, kita tunggu sebentar. Maka muncul di sini link yang bisa kita bagi ke murid. Ya, mereka bisa langsung ketikkan joinmyquiz.com lalu masukkan kode 008431 ya, atau mereka bisa scan barcode atau bisa kita bagikan tautan atau linknya di grup WA boleh ya, Telegram atau yang lain sebagainya, atau bisa via Google Classroom. Nah, nanti setelah gabung kan kelihatan di layar kita gitu. Jadi ini hanya akan terbuka ketika sudah ada murid yang gabung gitu. Nah, oke, nanti setelah selesai tinggal kita end kan. Lalu nanti kita bisa cek skornya begitu. Jadi demikian penjelasan mengenai pengenalan penggunaan berbagai tipe soal di Quizizz ya. Semudah dan semenarik itu gitu. Nah, semoga Bapak Ibu di sini bisa ya lebih mahir dan terampil dalam menggunakan berbagai aplikasi terutama Quizizz ya, menggunakan berbagai tipe soal di Quizizz untuk membuat quiz yang menarik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pengenalan aplikasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.